Assalamualaikum Sobat Football United. Oke, posisi penjaga gawang ini yang akan gue bahas di video kali ini. Dari Daily Mail ini mengabarkan bahwa Manchester United ini telah gagal dalam usahanya untuk mendatangkan Emiliano Martinez secara pinjaman dari Aston Villa. Jadi ada keinginan untuk mendatangkan Emiliano Martinez secara pinjaman ya, tapi gagal. Penawaran ini dilakukan di weekend tapi langsung ditolak. Manchester United masih ingin untuk mendatangkan Emiliano Martinez. Di sisi lain, kiper muda Radek Vitek ini akan ke Austria, akan dipinjamkan ke Sturm Graz. Sementara yang menarik, bagaimana dari Sulit Talks ini mengabarkan Manchester United ini secara serius tertarik untuk mendatangkan Senne Lammens. Dan bagaimana kesepakatan personal ini tidak akan menjadi masalah, artinya gaji, bonus dan lain-lain tidak akan menjadi masalah ya. Bagi sang pemain sendiri, pemain berusia 23 tahun ini seperti kayak pergerakan impian ya ke Manchester United. Manchester United sendiri juga memberikan rating tinggi untuk sang pemain. Ruben Amorim juga menyetujui, namun fokus saat ini masih untuk melepas pemain. Dari The Athletic ya, ini juga menyinggung situasi posisi penjaga gawang. Bagaimana Andre Onana dan juga Altay Bayindir di periode sebelumnya ini membuat terlalu banyak kesalahan. Dan upgrade di posisi kiper nampaknya lebih masuk akal. Sulit Talks juga mengabarkan bahwa Ruben Amorim ini telah menyetujui ya mendatangkan Senne Lammens, dan sang pemain sendiri mempertimbangkan posisi ini. Coba gua ingin lihat apakah ada kabar-kabar lainnya terkait dengan posisi penjaga gawang ya, karena ini menarik ya. Andre Onana sendiri tetap pergi ke Amerika, begitupun juga untuk tur preseason ya. Begitupun juga Altay Bayindir. Tapi menurut gua ini bukan berarti bahwa sang pemain tidak mungkin lepas, itu tetap ada kemungkinan walaupun dipanggil ikut dalam preseason squad ya. Dari Rob Dawson mengabarkan bahwa Andre Onana ini telah mulai latihan ya, karena ada cedera ya kan, dan sekarang sudah kembali latihan dan recovery-nya ini berlangsung bagus. Walaupun demikian belum ada kepastian 100% ya kalau dia ini akan kembali, artinya pulih lagi sebelum tour preseason ini selesai. Namun kemungkinan tersebut masih tetap ada. Menurut gua dikaitkan dengan penjaga gawang muda ini sesuai juga seperti yang gua perkirakan. Artinya kalau memang ada pergerakan di posisi penjaga gawang, nampaknya lebih untuk mendatangkan pemain muda, kiper muda dengan proyeksi untuk menjadi kiper utama Manchester United di periode mendatang. Musim ini menurut gua Andre Onana masih tetap akan menjadi penjaga gawang utama Manchester United. Tapi untuk Altay Bayindir, justru di situ menurut gua situasinya, akankah dia, kalau dia tetap stay ya dia stay, tapi kalau dia cabut baru Manchester United akan mendatangkan kiper baru. Dalam hal ini mungkin Senne Lammens. Bagaimana dengan Emiliano Martinez sendiri, yang memang ada kabar yang cukup mengaitkan dengan Manchester United. Fabrizio Romano pun juga menginformasikan hal yang kurang lebih sama ya, bahwa Emiliano Martinez ini bagi dia juga semacam kayak terbuka ya pintunya untuk bergabung di Manchester United. Tetap kuncinya menurut gue ada di kiper kedua, Altay Bayindir. Mungkin untuk Emiliano Martinez bisa jadi secara pinjaman, tapi menurut gue secara dengan amatiran peluang itu tidak besar. Kenapa? Manchester United saat ini sedang dalam pembangunan kembali skuad. Kalau seandainya mendatangkan pemain, apalagi ya pemain senior ya, untuk memperkuat Manchester United, tapi dengan peminjaman, menurut gua ini bukan bukan hal yang semacam kayak sesuai dengan rencana pembangunan skuad mereka lagi ya kan. Karena keadaannya ya, mereka di musim panas tahun depan mereka harus melakukan dua hal sekaligus nih. Mereka akan mungkin mengembalikan Emiliano Martinez ya secara pinjaman itu tadi, dan mereka punya kemungkinan juga akan melepas Andre Onana. Jadi mereka akan melakukan perombakan besar di penjaga gawang yang menurut gua ini tidak akan menjadi fokus juga untuk periode musim depan.
perombakan secara besar-besaran di posisi penjaga gawang. Maksud gue, kalau seandainya kan melepas satu penjaga gawang ya, apakah itu penjaga gawang nomor 1, nomor 2, nomor 3 itu bisa dilakukan musim depan. Tapi untuk secara perombakan secara besar-besar, nampaknya mereka pun akan memfokuskan di posisi lain dulu. Karena ya kita lihat Manchester United juga penuh dengan keterbatasan ya kan, keterbatasan finansial, utamanya di situ. Nah, gua masih tetap lebih cenderung ataupun condong untuk posisi penjaga gawang ini ya. Ya Manchester United tidak akan, gue bisa jadi salah ya, gue juga bisa jadi salah saat ini. Manchester United tidak akan mendatangkan Emiliano Martinez sih. Nampaknya dari keadaan Andre Onana yang kemungkinan besar tetap akan stay, Emiliano Martinez kemungkinan kecil akan datang ke Manchester United. Tapi itu tadi lebih mengincar ke posisi penjaga gawang muda untuk proyeksi penjaga gawang utama di periode-periode selanjutnya. Ini pun juga tergantung dengan Altay Bayindir. Di sisi lain sebenarnya ada peluang bagus bagi Altay Bayindir. Kalau dia bisa menunjukkan peningkatan penampilannya, maka dia punya peluang untuk diproyeksikan menjadi penjaga gawang utama Manchester United. Yang nampaknya dari performa yang ditunjukkan musim lalu, hal tersebut sudah sirna. Kalau menurut gue secara dengan amatiran. Jadi memang posisinya sangat-sangat goyang sekali nih Altay Bayindir di Manchester United. Untuk Andre Onana sendiri, ya musim ini akan menjadi musim penentuan banget. Kalau dia ada perkembangan, mungkin dia akan sampai dengan katakanlah kontraknya habis ya. Tapi kalau tidak, atau bukan kontraknya habis, tapi paling tidak ada periode yang lebih panjang lagi. Tapi kalau tidak, musim panas tahun depan itu yang akan jadi penghakiman bagi Andre Onana. Artinya musim 2025 ini akan dilihat bagaimana performanya dan diputuskan di periode bursa transfer musim panas tahun depan. Nah, apakah ini hal yang kaku gitu misalnya akan seperti ini? Menurut gua, kalau seandainya keadaan ini sangat parah sekali sampai dengan bursa transfer musim dingin, mungkin Manchester United bisa jadi juga akan melakukan pergerakan darurat di bursa transfer musim dingin nanti. Walaupun kemungkinan itu tidak besar menurut gua. Artinya begini, Altay Bayindir tidak bisa diharapkan, Andre Onana pun juga demikian, ataupun ada yang cedera ya seperti apa. Manchester United akan bergerak mendatangkan penjaga gawang baru di musim dingin. Ada, tapi itu menurut gue tidak besar, karena masih ada Tom Heaton ya. Bisa jadi juga Manchester United akan mempromosikan penjaga gawang mudanya, itu bisa jadi juga sih. Jadi hal tersebut tetap terbuka kemungkinannya walaupun tidak besar. Ada kabar juga yang mengatakan bahwa selain posisi striker, posisi penjaga gawang dan posisi gelandang ini menjadi prioritas dari Manchester United. Jadi memang urutannya adalah striker, lalu penjaga gawang dan pemain tengah. Gue menilai ya memang seperti itulah adanya, bahwa memang Manchester United akan fokus mendatangkan striker, lalu tergantung dengan budget dan juga pergerakan yang ada, terutama untuk posisi penjaga gawang ya. Kalau budgetnya tersedia, baru mereka akan bergerak untuk mendatangkan penjaga gawang baru. Tapi itu menurut gue, kalau melihat dari apa yang terjadi saat ini ya benar-benar masih sangat tergantung pemain yang akan cabut dulu siapa, dan apakah kemungkinan itu besar. Bisa jadi sih menurut gue, bisa jadi sih. Kalau dengan keadaan seperti ini kan bisa terlihat ya bahwa memang situasi Altay Bayindir ini tidak kuat lah di Manchester United, kecuali dia menunjukkan adanya peningkatan di pre-season yang mungkin memberikan semacam kayak keyakinan ya bagi Jorge Vital dan juga staf kepelatihan Manchester United untuk oke, kita bisa coba lagi nih satu musim lagi bersama dengan penjaga gawang asal Turki ini. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.